Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi Part ke-21. Buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini, Raja Zuo yang telah mengeluarkan kontrak berduel dengan Tianxing, dirinya menantang bertarung hingga dari salah satu di antara mereka berdua mati. Dolord yang mengetahui rajanya nekat menantang duel Tianxing menggunakan kontrak kematian pun khawatir tentang keputusan rajanya yang sangat beresiko. Raja Zuo yang mengetahui kekhawatiran Dolord mengatakan bahwa Dolord tidak perlu khawatir. Bagi Raja Zuo untuk menangkap bandit, dirinya harus menangkap biangnya dan dia harus membunuh biang itu dengan tangannya sendiri. Setelah kontrak terbentuk, Raja Zuo menantang Tianxing untuk berduel, yang kemudian tantangan Raja Zuo pun diterima oleh Tianxing dengan tegas dan berani. Tianxing mengatakan karena Raja Zuo menginginkan kematian, maka Tianxing akan memenuhi keinginannya itu, serta sekaligus membalaskan dendam dari teman-teman Tianxing yang telah Raja Zuo bunuh. Mendengar perkataan Tianxing, Raja Zuo pun membalas dengan berkata bahwa dirinya akan mencabik-cabik dan ia akan menikmati tubuh Tianxing sepotong demi sepotong. Sambil ngiler-ngiler, Raja Zuo mengatakan lagi, orang-orang dataran tengah berkulit putih dan terang merupakan makanan favoritnya dan memiliki rasa yang tak tertandingi dibandingkan dengan daging-daging manusia di dataran lain. Mendengar ucapan Raja Zuo, Dahu, Tuan Huang, dan Wen pun merasa kesal karena mereka merasa Raja Zuo telah menghina kepala desa dan mereka sebagai penduduknya. Raja Zuo pun menegaskan jika nanti setelah dirinya berhasil mengalahkan Tianxing, dirinya akan menghancurkan desa Xuan Huang serta membangun kembali kerajaan klan spesial pastoral di atas tulang-tulang mayat seluruh warga desa Xuan Huang. Terlihat Tianxing beserta orang-orang kepercayaannya nampak geram serta mengantisipasi kekuatan Raja Zuo. Wen menjelaskan kepada Tianxing tentang perilaku Raja Zuo pada saat di markas klan spesial pastoral. Pada saat Wen menjadi tawanan klan, Wen menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri terkait teman-teman wanita Wen yang dibawa masuk ke dalam tenda kediaman Raja Zuo. Para wanita yang dibawa masuk ke tenda Raja Zuo pasti keluar dengan keadaan menjadi mayat kering dan tak ada satupun orang yang selamat. Mendengar kekhawatiran dan penjelasan calon Bu Kades pada Tianxing selaku Pak Kades, Tianxing mengatakan bahwa Wen tidak perlu khawatir karena Tianxing sudah memiliki rencana untuk melawan Raja Zuo. Tiba-tiba keadaan langit menjadi mencekam, nampak lubang seperti pusaran angin terbentuk dari awan. Ternyata dari lubang itu muncul ring pertarungan, terbentuk dari tumpukan tengkorak kepala manusia yang sengaja hadir atas persetujuan kontrak Blood Curse Raja Zuo dengan Tianxing. Di kedua sisi ring itu memiliki banner bertuliskan jangan masuk jika tidak punya dendam, dan yang satunya lagi bertuliskan bahkan dua orang yang masuk akan kembali sendirian. Ketika ring pertarungan telah siap, Raja Zuo yang bersiap menuju ring memerintahkan Dolord supaya dirinya berjaga-jaga saat Raja Zuo dan Tianxing bertarung. Ketika seandainya prajurit Tianxing melancarkan serangan dadakan, Dolord pun menerima perintah serta menyarankan Raja Zuo agar jangan meremehkan musuhnya. Mendengar kekhawatiran Dolord, Raja Zuo berkata, Dolord tidak perlu khawatir karena dirinya akan membuat Tianxing mati. Di posisi Tianxing pun mendapatkan dukungan dan doa dari rekan-rekannya supaya diberi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Dengan sekejap Tianxing dan Raja Zuo berteleport ke dalam ring pertarungan.
Dari sudut merah, Raja Zuo yang telah memasuki ring mengatakan, Tianxing tidak perlu cemas karena dirinya tidak akan membiarkan Tianxing mati dengan cepat. Raja Zuo akan memberi siksaan terbaik kepada Tianxing. Dari sudut biru, Tianxing yang juga telah berada di dalam ring pertarungan menjawab, Raja Zuo mengatakan kemenangannya terlalu cepat karena kemenangan Raja Zuo tergantung pada kemampuannya. Apakah bisa atau tidak ia mengalahkan kekuatan dari Tianxing? Sambil mengeluarkan senjata tombak andalannya, Tianxing berkata, karena sekarang dirinya dan Raja Zuo sudah berada di dalam ring, tanpa banyak omong kosong langsung saja bertarung dan menentukan siapa pemenangnya. Tianxing mulai melakukan serangan dengan melempar tombaknya dengan cepat ke arah Raja Zuo. Namun serangan tombak Tianxing ditepis hingga patah oleh Raja Zuo menggunakan pedangnya. Melihat tombaknya yang berhasil dipatahkan oleh Raja Zuo dengan pedang bengkoknya, Tianxing bergumam sambil memprediksi kemampuan lawannya. Ia bergumam Raja Zuo memiliki kekuatan yang besar dan level Qi Hai-nya tidak berada di bawah level Qi Hai tahap 2 milik Tianxing. Dari bawah, Wen yang sedang menyaksikan Tianxing bertarung pun khawatir dengan keadaan Tianxing. Melihat Wen yang khawatir, Tuan Huang nampak memberi penjelasan tentang kemampuan Tianxing, bahwa Tianxing selalu memiliki kekuatan yang masih menjadi misteri dan tak ada yang tahu di tahap apa Tianxing saat ini berada. Namun kekuatan Raja Zuo sepertinya sebanding dengan Tianxing. Jadi saat ini Tuan Huang tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang. Kembali ke atas ring, Tianxing dan Raja Zuo kali ini sedang beradu senjata. Sambil duel menggunakan senjata, Raja Zuo mengatakan kalau kemampuan Tianxing tidaklah terlalu buruk. Maka dari itu, Raja Zuo akan memberi serangan dari Qi miliknya. Raja Zuo mengeluarkan Qi warna merah miliknya dan terhirup oleh Tianxing. Tiba-tiba kesadaran Tianxing teralihkan oleh beberapa wanita telanjang mendekat dan mengerumuni Tianxing. Tianxing pun bingung tapi enak. Kenapa ya tiba-tiba ada wanita telanjang mendekati dirinya? Pada saat sedang bingung padahal enak, Ancient Dragon milik Tianxing secara otomatis aktif sehingga membuat Tianxing kembali sadar dari halusinasinya yang ditimbulkan dari Qi jahat milik Raja Zuo. Menyadari Qi-nya tidak berpengaruh kepada Tianxing, Raja Zuo menduga bahwa Tianxing memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Walaupun begitu, Raja Zuo yakin bahwa dirinya tidak akan mungkin kalah karena sebentar lagi dia akan melakukan serangan. Yang mana serangannya itu tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dengan menggabungkan kekuatan Qi ke dalam pedangnya, Raja Zuo mengeluarkan serangan Blood Monster Moonblade. Melihat serangan Raja Zuo yang mana serangan itu merupakan serangan terkuat, Tianxing mengeluarkan teknik Broken Jet Spear dengan serangan The Flawless White Jet Scenes on All Nine Continent untuk diadu dengan serangan Raja Zuo. Pada saat kedua serangan mereka beradu, terjadi ledakan yang besar dan dahsyat. Namun tidak lama dari ledakan itu, akibat beradunya kekuatan mereka berdua, tiba-tiba muncul ular yang merupakan serangan Yin Yang Slash milik Tianxing ke arah Raja Zuo. Melihat ular yang tiba-tiba datang menyerangnya, Raja Zuo tidak menyangka kalau ternyata Tianxing mampu menciptakan ular python dari udara yang tipis di situ. Namun, karena dirinya merupakan orang kuat juga, sebelum Yin Yang Slash Tianxing mengenai Raja Zuo langsung mengaktifkan Monster Shield miliknya, kemudian memblokir serangan Tianxing. Alhasil Yin Yang Slash Tianxing pun hancur. Melihat Monster Shield milik Raja Zuo, Tianxing pun terkejut melihat kekuatan yang begitu kuat dari Monster Shield milik Raja Zuo. Raja Zuo yang berubah ke mode Monster Shield-nya mengatakan Tianxing bahkan memaksanya untuk memasuki bentuk tahap kedua Qi Hai. Dirasa mengalahkan Tianxing adalah hal yang tidak mudah. Raja Zuo memutuskan untuk menyerang Tianxing menggunakan kekuatan Qi Hai tahap kedua.
Dengan cepat, Raja Zuo berlari menuju Tianxing sambil bersiap meninju Tianxing. Namun tinjuan itu ditahan oleh Tianxing dengan tangannya. Tianxing menggenggam tangan Raja Zuo sambil berkata, ternyata Raja Zuo telah mencapai tahap kedua dari Qi Hai. Kemudian Tianxing berkata, jangan kira hanya Raja Zuo saja yang memiliki Qi Hai tahap kedua, tetapi Tianxing juga telah mencapai Qi Hai tahap 2. Mengetahui ternyata Tianxing juga telah mencapai Qi Hai tahap 2 sepertinya, Raja Zuo jadi tidak heran jika beberapa saat tadi Tianxing mampu menahan serangan-serangan yang diberikan olehnya kepada Tianxing. Meski begitu, Raja Zuo tetap akan menghancurkan Tianxing dan membunuhnya. Raja Zuo mengayunkan pedangnya dengan cepat ke arah Tianxing. Beruntung, Tianxing masih mampu menghindari serangan Raja Zuo. Serangan demi serangan Tianxing hindari. Namun sepertinya Tianxing tidak boleh meremehkan kekuatan Raja Zuo. Maka dari itu, Tianxing harus melakukan sesuatu untuk menyerang balik. Tianxing mengeluarkan pedang dan menahan tebasan Raja Zuo. Melihat Tianxing yang nampak sedikit kewalahan melawan dirinya, Raja Zuo menghina Tianxing dengan mengatakan, apakah cuma segini kekuatan dari kepala desa Xuan Huang untuk melawan. Tianxing yang kesal dengan hinaan Raja Zuo pun menggertak agar Raja Zuo tidak usah terlalu banyak oceh. Jadi kerahkan saja seluruh kemampuannya untuk melawan Tianxing. Keduanya pun saling beradu sambil mengerahkan kemampuan mereka masing-masing. Nampak percikan cahaya dari sudut merah dan biru, saking dahsyatnya kekuatan yang mereka kerahkan. Mereka berdua pun terpental ke arah yang berlawanan dan senjata mereka sama-sama hancur. Menyadari bahwa mereka berdua tidak bisa menyerang menggunakan senjata lagi karena senjatanya hancur, Tianxing mengatakan ini saatnya mereka berdua bertarung menggunakan fisik mereka. Raja Zuo membalas, perkataan Tianxing persis seperti apa yang dirinya pikirkan. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan. Jenderal Yang Ye terheran-heran melihat gelombang api yang begitu kuat timbul dari efek pertarungan Tianxing melawan Raja Zuo dari bawah serta menimbulkan pertanyaan, apakah itu benar-benar pertarungan manusia? Tuan Huang yang mendengar perkataan Jenderal Yang Ye menjelaskan, keduanya mungkin telah membangkitkan kekuatan bela diri mereka masing-masing, yang mana kekuatan itu masih belum bisa Tuan Huang dan Jenderal Yang Ye mengerti. Wen yang masih khawatir pun bertanya kepada Tuan Huang tentang pendapatnya siapa yang akan menang di pertarungan ini. Mendengar pertanyaan Wen, Tuan Huang menjawab dirinya pun tidak tahu dan berharap Tianxing yang akan menang. Kembali ke ring pertarungan, terlihat Tianxing dan Raja Zuo sedang adu tinju. Keduanya sama-sama kuat. Raja Zuo melanjutkan serangan menggunakan kemampuan melalui tangannya. Serangan Raja Zuo dapat dengan mudah Tianxing hindari. Walaupun menghindar, Tianxing nampak memegang tangan Raja Zuo dan melakukan pukulan dengan lututnya ke arah perut Raja Zuo. Ternyata serangan lutut Tianxing tadi tidak berefek kepada Raja Zuo dan Raja Zuo itu langsung melancarkan tinjuan ke wajah Tianxing. Dengan sekejap wajah Tianxing tertinju hingga membuat Tianxing terpental beberapa meter. Melihat Tianxing yang berhasil ia pukul, Raja Zuo berkata kepada Tianxing bahwa dengan monster shield yang ia miliki di tubuhnya, pukulan dan tendangan Tianxing tidak akan mempan terhadap Raja Zuo. Bagi Raja Zuo, tendangan Tianxing hanya terasa seperti goresan kecil. Dirasa Tianxing masih tersungkur tak berdaya, Raja Zuo pun bersiap melakukan serangan berikutnya. Sambil mengumpulkan kekuatan dan memusatkan kekuatan itu pada tangannya, Raja Zuo berencana akan menghancurkan Tianxing menjadi berkeping-keping. Ketika kekuatannya sudah cukup, Raja Zuo melancarkan serangan itu ke arah Tianxing sehingga terjadi ledakan hebat. Karena dirinya merasa berhasil melenyapkan Tianxing menggunakan serangannya tadi. Dengan percaya diri, Raja Zuo mengatakan betapa bodohnya ia sampai berpikir kalau Tianxing sangat kuat.
Padahal Tianxing sekarang telah menjadi abu karena serangannya. Belum selesai Raja Zuo menyombongkan diri karena berhasil mengalahkan Tianxing, ternyata kesombongannya tadi terpatahkan dengan kehadiran Tianxing yang muncul dari atas kepulan asap yang tadi ditimbulkan dari serangan Raja Zuo. Raja Zuo yang mengira Tianxing telah berhasil ia kalahkan ternyata masih hidup dan ia pun terkejut. Dengan ancang-ancang Tianxing yang siap melakukan serangan menggunakan kemampuannya, Raja Zuo percaya diri bersiap menerima serangan Tianxing karena Raja Zuo merasa serangan apapun tidak akan berefek kepada dirinya. Tianxing pun melancarkan serangan berbentuk bola cahaya ke arah Raja Zuo. Ketika Raja Zuo menepis serangan Tianxing, Raja Zuo terkecoh oleh serangan Tianxing yang ternyata bola cahaya tadi adalah bukan serangan khusus melainkan hanya bom asap. Karena berhasil mengecoh Raja Zuo menggunakan triknya, Tianxing melakukan serangan berikutnya. Tianxing berlari melalui asap tadi dan berhasil memukul wajah Raja Zuo dengan telak. Raja Zuo yang tidak terima dirinya telah terkecoh dan berhasil dipukul telak oleh Tianxing. Ia mengatakan Tianxing harus bersikap jantan dan menantang Tianxing untuk menghadapi monster shield-nya. Mendengar provokasi dari Raja Zuo, Tianxing mengatakan bahwa Raja Zuo idiot serta memberi sedikit pepatah. Seseorang harus memukul di tempat yang rentan luka. Tianxing mengakui kehebatan Raja Zuo karena selama ini hanya Raja Zuo lah yang terkuat selama Tianxing bertarung melawan musuh-musuhnya. Namun meskipun kuat, pada akhirnya Raja Zuo hanyalah seorang biadab dengan tubuh yang berkembang dengan baik, namun memiliki otak yang kecil di kepalanya. Tianxing merasa otak kecil itu tidak bisa disebut otak, melainkan kacanglah yang pantas sebagai sebutan otak kecil Raja Zuo. Mendengar hinaan yang dilontarkan kepadanya, Raja Zuo pun marah dan kesal karena dirinya dihina seolah-olah idiot dan berotak kacang. Sambil emosi, Raja Zuo bersiap mengeluarkan kekuatan dan mengumpulkan darah ke tubuhnya untuk menyerang Tianxing. Namun belum sempat Raja Zuo menyelesaikan persiapannya, dari dalam tanah sekitar Raja Zuo muncul Yin Yang Meridian milik Tianxing. Yin Yang Wei Meridian itu kemudian mengikat tubuh Raja Zuo sehingga Raja Zuo tidak bisa bergerak. Tianxing nampak telah mengetahui kelemahan Raja Zuo. Untuk melemahkan pertahanan monster shield milik Raja Zuo, Tianxing harus menggunakan Yin Yang Wei Meridian. Setelah mengikat tubuh Raja Zuo, Yin Yang Wei Meridian itu langsung menyerap darah yang menjadi sumber kekuatan dari monster shield. Ketika shield itu pun menghilang dan Raja Zuo jadi tidak memiliki shieldnya lagi, karena monster shield Raja Zuo sudah berhasil diserap oleh Yin Yang Meridian milik Tianxing. Tianxing pun memulai aksinya dan bersiap melancarkan serangan sambil mengepalkan tangan dan mengeluarkan sihir dari tangannya. Tianxing berkata kepada Raja Zuo bahwa hari ini adalah hari di mana Raja Zuo akan mati. Serangan ini merupakan pembalasan untuk semua orang yang telah dibunuh oleh Raja Zuo. Dengan menggunakan jurus Ancient Dragon Force berupa cahaya naga dari tangannya, Tianxing menyerang Raja Zuo dengan sekuat tenaga. Seketika serangan Tianxing menembus tubuh Raja Zuo sehingga Raja Zuo mengeluarkan darah dari mulutnya. Tubuh Raja Zuo dibuat lubang oleh serangan Tianxing. Menyadari dirinya terluka akibat serangan Tianxing, Raja Zuo masih tidak percaya shieldnya menghilang dan dirinya terkalahkan oleh Tianxing. Tianxing memberikan penjelasan tentang bagaimana Tianxing bisa mengalahkan Raja Zuo. Tianxing mengatakan dirinya memiliki hati yang penyayang. Kekuatan seorang kultivator terjalin dengan jiwa mereka. Tianxing dan Raja Zuo telah mencapai Qihai tahap kedua, namun Raja Zuo telah mencapai batasnya, sedangkan Tianxing masih bisa berkembang serta mengetahui rahasia untuk mengembangkan kekuatannya. Raja Zuo yang sudah berada di ambang kematian
tiba-tiba terserap ke dalam gumpalan darah yang muncul dari ring. Ketika terserap, Raja Zuo berteriak dirinya masih tidak terima dengan kekalahannya. Namun teriakan itu percuma. Tetap saja Raja Zuo terserap dan lenyap ditelan gumpalan darah tadi. Duel pun selesai. Di pertarungan itu dimenangkan oleh Tianxing dari sudut biru. Setelah berhasil mengalahkan Raja Zuo, Tianxing ternyata kewalahan menghadapi Monster Shield. Untung saja Tianxing memiliki Yin Yang Wei Meridian. Kalau tidak, bisa saja Tianxing kalah saat berduel tadi. Walaupun sudah menang, masih ada satu hal yang membuat Tianxing bingung. Tianxing tidak tahu bagaimana cara ia keluar dari ring tersebut. Dan akhirnya part ke-21 pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Terima kasih, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.